Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat terus ya. Oke, pada kali ini kita akan melanjutkan bab yang baru yaitu bab kedua tentang analisa pasar. Sebelumnya, saya akan membacakan 7 pembelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian analisa pasar. Yang kedua, peserta didik dapat memahami tujuan analisa pasar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memahami langkah analisa pasar. Oke, kita masuk materi ya. Pengertian analisa pasar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, analisa atau analisis dapat diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisa pasar adalah suatu proses untuk mengetahui berapa potensi pasar yang ada dan dalam keputusan dapat menentukan potensi pasar, berapa pangsa pasar yang akan diraih oleh perusahaan. Analisa pasar juga digunakan untuk mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan para konsumen. Selanjutnya, tujuan-tujuan analisa pasar. Yang pertama, mengenal lingkungan pasar. Yang kedua, mengenal struktur pasar. Yang ketiga, mengetahui karakteristik pasar. Yang keempat, menentukan keputusan yang tepat. Yang kelima, menghadapi para pesaing. Dan yang keenam, melaksanakan kebijakan dalam pemasaran. Selanjutnya, langkah-langkah analisa pasar. Yang pertama, kita menentukan pasar relevan, kemudian menganalisis permintaan primer untuk pasar relevan, lalu menganalisis permintaan selektif dalam pasar relevan, menetapkan segmen pasar, lalu menilai persaingan, dan yang terakhir mengidentifikasi pasar sasaran potensial. Menentukan pasar relevan. Pasar relevan merupakan serangkaian produk atau jasa di dalam struktur pasar produk total yang dinilai pihak manajemen yang sangat penting dan strategis. Penentuan pasar relevan meliputi dua langkah pokok, yaitu manajemen berusaha menggambarkan struktur pasar relevan, yang kedua menggambarkan struktur pasar produk atau product market structure beserta batas-batas pasar relevan. Perusahaan dapat mengelompokkan alternatif yang saling bersubstitusi pada berbagai tingkatan, yaitu persaingan merek atau pemasok dalam bentuk produk atau produk form, persaingan bentuk produk dalam kelas produk atau produk class, persaingan antar kelas produk dalam melayani kebutuhan generik atau generic needs. Salah satu metode untuk mengidentifikasikan dan mengelompokkan alternatif bentuk dan kelas produk adalah menggunakan analisis struktur pasar atau market structure analysis. Selanjutnya, menganalisis permintaan primer untuk pasar relevan. Permintaan primer adalah permintaan akan bentuk produk atau kelas produk yang ditetapkan sebagai pasar relevan. Identifikasi pembeli. Yang pertama, ada karakteristik pembeli atau pengguna, yaitu dilihat dari lokasi atau geografis yang dipengaruhi oleh faktor iklim, kepadatan penduduk, tradisi budaya, dan faktor-faktor lain yang bervariasi menurut daerah. Kemudian demografis, dipengaruhi oleh faktor usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan jumlah anggota keluarga. Dan yang terakhir, gaya hidup atau psikografis, dipengaruhi oleh faktor aktivitas, interest, dan opinion. Yang kedua, pusat pembelian. Yang pertama itu ada inisiator, yaitu orang yang mengidentifikasi kebutuhan pembelian produk tertentu. Yang kedua, influencer, yaitu orang yang mempengaruhi keputusan dalam pembelian. Yang ketiga, decider, yaitu orang yang memutuskan pembelian. Yang keempat, buyer, yaitu orang yang melakukan pembelian aktual. Dan yang kelima, user, yaitu orang yang memakai atau mengonsumsi produk yang mereka beli. Yang ketiga, perputaran pelanggan atau customer turnover. Customer turnover ini disebabkan karena adanya tingkat mobilitas geografis, tingkat pendidikan, dan usia. Kesediaan dan kemampuan untuk membeli. Yang pertama, kesediaan untuk membeli. Untuk mengetahui mengapa sejumlah pembeli tidak menggunakan bentuk atau kelas produk tertentu, ada beberapa faktor yang patut dipertimbangkan, yaitu produk dan jasa terkait, masalah pemakaian, kompatibilitas nilai atau pengalaman, dan yang terakhir risiko yang dipersepsikan pengalaman. Yang kedua, kemampuan untuk membeli. Faktor-faktornya itu adalah faktor biaya, faktor kemasan dan ukuran, dan ketersediaan spasial.
Sekian materi kita untuk minggu kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.